Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini buat baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi nih, hari ini temanya bagus banget. Temanya adalah Nisfu Sya'ban itu apa sih? Wah, tadi sudah dibahas sama guru-guru kita ya. Berbicara Nisfu Sya'ban ini, Masya Allah luar biasa. Ternyata banyak banget keutamaan di dalamnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam nih. Bicara masalah di malam Nisfu Sya'ban. Katanya banyak orang yang harus memperbanyak syahadatnya. Tapi apakah ada perbedaan-perbedaan pembacaan syahadat ke setiap orang itu? Kalau saya kan tadi kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bilang ada namanya syahadatain. Iya, abduhu wa rasuluh. Ini macam-macam nih yang kita harus baca kayak gimana tuh Syam? Baik, tabi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah setiap harinya berusaha untuk memperbaiki amalannya. Setiap hari mencuri kesempatan malam utama ini, malam apa ini adalah waktu yang diijabah. Subhanallah, termasuk diantaranya yang kita tidak nafikan adalah kemuliaan daripada malam Nisfu Sya'ban. Dan diantara kemuliaan ini diisi dengan memperbanyak kalimah syahadat. Maksudnya daripada kalimat syahadat di sini, di mana Sayyid Muhammad mengingatkan kepada kita semua untuk apa? Memperbanyak kalimat syahadat. Yang dimaksud adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadatain, ya, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut syahadatain, ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga syahadatain yang biasa dibaca setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu kan. Kemudian syahadatain juga ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid yang dimaksud adalah ketika kita membacanya adalah kebaikan yang sangat banyak mendapati daripada kita yang mengamalkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan ketika saya telah berbuat dosa? Bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya?" Maka Nabi SAW mengajarkan, engkau tambahlah dengan kebaikan. Maka sahabat pun kembali bertanya, apakah kalimat tauhid, kalimat syahadat itu adalah kebaikan? Itu adalah kebaikan yang sangat tinggi, kata baginda Nabi SAW. Apakah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sebuah kebaikan, adalah zikir kebaikan? Bahwasanya ternyata itu adalah kalimat yang sangat tinggi derajatnya, artinya bisa menghapus dosa seseorang. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengingatkan, jaddidu imanakum, ya, perbaharui iman kalian, update iman kalian, upgrade iman kalian. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddid imanana, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Maka aksiru min qauli la ilaha illallah, memperbanyak daripada kalimat la ilaha illallah. Maka sangat keliru mungkin bisa kita katakan ketika dikatakan bahwa tahlilan itu adalah suatu kekeliruan, kesalahan. Karena tahlilan artinya adalah memperbanyak kalimat syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memperbanyak kalimat tahlil, memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir yang paling tinggi, bahkan dikatakan sebagai kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu taala alam. Masya Allah. Berarti kalau bisa di malam Nisfu Sya'ban ini sekalian tahlil juga ya? Ya, habis baca Yasin itu ya, tahlilan aja sekalian ini, Masya Allah. Kalau orang kita kan menyebut tahlilan itu sudah menjadi rangkaian doa, ada Yasinnya, ada kalimat tauhidnya. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Nah ini Ustaz Maulana, Ya. saya mau nanya. Apa? Ada yang Kamu bilang, nanya? kamu bertanya ini. Saya mau nanya ini. Ada yang bilang katanya Ya. kalau orang banyak melakukan maksiat dan dosa besar itu, dia tuh harus sering mengulang-ulang Ya. syahadatnya. Karena syahadat itu tuh otomatisnya rusak. Saya pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan syahadat rusak ini kayak gimana? Sebenarnya gini, ketika manusia itu berbuat dosa, pada saat itu imannya tercabut. Jadi dikhawatirkan pada saat tercabutnya iman itu, rusaklah syahadatnya dan sebagainya. Maka maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, mengucapkan syahadat itu ada 3 kemuliaan. Yang pertama adalah memperkuat keimanan. Makanya orang yang menjawab azan itu kuat imannya, Masya karena Allah. otomatis bersahadat. Oh iya benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Otomatis dia memperbaharui syahadatnya. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita mengucapkan syahadat itu kebaikan yang terbaik. Ingat ya, kebaikan yang terbaik. Abdalus zikr panahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tadi Ustaz Sam tadi
kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Bahkan kalau ada dosa, ini kan kalau orang berbuat dosa kan imannya keluar. Maka untuk memperbarui tidak merusak keimanannya, maka bacalah syahadat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Oh iya benar juga Karena ya. syahadat itu tadi memperkuat iman, kebaikan terbaik dan mengampuni dosa. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustadz Maulana Jamaah. Yeay. Nah ini ada satu riwayat yang mungkin saya juga baru dengar ini sebenarnya. Ada pertanyaan ke saya bagus banget katanya. Apaan itu? Di Ustadz di mohon izin katanya. Di malam nisfu Sya'ban atau di nisfu Sya'ban ini yang hampir tidak diketahui selanjutnya adalah katanya terjadinya air mata Nabi Adam jatuh untuk pertama kalinya. Nah, pertanyaannya jatuhnya kenapa? Mungkin ada kisahnya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustadz Taher. Siap Ustaz Maulana, Bang Fadli, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara ifrat dan tafrid, kalau kita bicara tentang sikap umat Islam ini terhadap malam nisfu Sya'ban. Apa itu ifrat? Adalah berlebihan. Oh. Apa itu tafrid? Sangat kurang dan kering sekali. Sehingga ada yang mengatakan semuanya bid'ah. Itu ya gebiah uyah serampangan saja langsung. Tapi ada juga yang membuat sesuatu tanpa didasari ilmu. Itu yang tadi digarisbawahi oleh Ustaz Syam. Maka saya katakan dalam riwayat yang disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa baka Adam alaihi salam. Adam alaihi salam, Abul Bashar, ayah semua manusia itu pernah menangis. Kemudian hina uhbita minal jannah, saat dia dikeluarkan dari surga, ya. Kemudian min dumu'i Adam, dari air mata Adam ini bisa mengalir itu sungai yang ada di India katanya. Hasan al-Basri. Karena tangisannya 40 tahun. 300 tahun dia memohon taubat kepada Allah. Dalam riwayat yang lain 200 tahun kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Di Quran surat 2 ayat 37 posisi kiri paling bawah. Apa katanya? Para ulama mengatakan saat itulah kemudian kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan disebabkan cerita yang sudah kita ketahui bersama. Adam tergoda oleh iblis, memakan buah yang disebut oleh iblis dengan syajaratul khuld, buah khuldi. Nah, di situ penyesalan Adam alaihissalam sungguh sangat luar biasa. Dia lantunkan sebuah permohonan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak memberikan rahmatmu, ampunanmu, kami niscaya termasuk orang-orang zalim. Maka di saat itu Allah turunkan ya pengampunannya ya setelah Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dan keseriusan Nabi Adam. Sampai ada sebuah ya syair lah gitu ya, bakaitu ala dzunubi li'idhami jarh. Aku pernah melakukan kesalahan besar sehingga aku menangis luar biasa. Cuma apakah jatuh pertama kali malam Sya'ban? Setelah kami lihat beberapa literasi, belum kami temukan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban, tetesan air mata pertama. Wallahu ta'ala. Ya, inilah gunanya kita belajar nih. Betul, betul. Biar kita paham dan kita juga nggak tersesat ya kan dalam melakukan yang namanya ibadah. Ini Masya Allah. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan ini jadi bid'ah. Nah, itu ya yang harus diluruskan dulu nih masalahnya nih. Sekarang kita lanjut Ustaz Maulana mohon izin. Kata guru saya, nggak usah bilang begitu, jangan sampai ilmu kita belum sampai ke situ. Oh, jangan-jangan benar. Jangan-jangan ada dalilnya. Kita belum belajar. Cuma belum dapat kita baca. Betul. Kan kita banyak. Bener. Nah, Ustaz kita lanjut nih. Saya pernah dengar katanya pelaku musyrik ini katanya sama sekali nggak bisa diampuni dosanya. Even though ya maksudnya walaupun itu di bulan Sya'ban dia minta. Sama nih. Mohon maaf kepada semuanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di malam nisfu Sya'ban, malam ampunan, malam perbaikan, malam revisi. Malam itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dan malam itu malam ampunan. Semua diampuni dosanya kecuali dua. Apa tuh? Satu, orang yang melakukan kemusyrikan malam itu tidak diampuni dosanya. Nauzubillah min zalik. Jadi entar malam itu malam pengampunan. Cuma dua yang tidak diampuni. Yang musyrik tadi. Yang musyrik. Yang kedua,
adalah orang yang melakukan perpecahan, Ya, bermusuhan. Ya. Ketika orang bermusuhan tidak diampuni dosanya. Dua orang ini tidak diampuni dosanya. Nauzubillah, tuh Ntar dengar tuh malam jamaah. semua diampuni dosanya. Nah, makasih banyak Ustadz Ya. Maulana. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Berhubung waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam nisfu Sya'ban afdolnya kan ba'da maghrib sampai isya dengan membaca surah Yasin 3 kali. Apabila di waktu itu ada halangan atau lagi kerja, bagaimana Ustadz? Apakah ada amalan lain yang bisa menggantikan baca surah Yasin? Terus apa maksud harus baca surah Yasin 3 kali sih? Kenapa nggak cukup 1 kali? Lalu doa apa? Doa apa? Nggak afdol. Yang afdol. Oh, yang afdol nih dibaca ketika malam nisfu Sya'ban. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Ustaz Maulana mau Baik, dijawab. bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ntar malam sesudah maghrib kita baca Yasin 3 kali. Ustaz, bagaimana kalau aku cuma bisa 1 kali? Ambil 1 kali sesudah maghrib, ambil 1 kali sesudah isya, ambil 1 kali di waktu tahajud. Pakai 3 kali. Kalau mau amannya adalah 3 kali aja. Sekaligus. Manfaatnya? Yasin yang pertama, minta ya Allah ampuni dosaku dan panjangkan umurku. Dalam taat. Dalam Masya ketaatan. Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah berikanlah aku rezeki. Rezeki. Ingat, rezeki yang diminta adalah tambahannya. Tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Masya Allah. Karena manusia itu sudah diberikan di 4 bulannya itu Iya. 5. Roh, rezeki, jodoh, kemudian umurnya, kemudian kebaikannya. Yang baik berikutnya, buruknya. yang ketiga. Maka yang ketiga, baca Yasin yang ketiga, semoga dikuatkan imannya, Amin. yakni diangkat derajat. Dan meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Seperti itu ya. Ini ada 3 kali Ustaz Maulana saya lihat, saya tanya selalu jawabin duduk. Jangan-jangan asam uratnya lagi kambuh kayaknya. Iya. Langsung ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, benarkah bulan Sya'ban tidak akan diampuni dosa-dosa bagi orang yang masih putus silaturahminya? Kalau misal salah satu sudah berusaha nyambung tapi satu pihak tidak mau, apakah tetap tidak diampuni? Soalnya saya sudah berusaha nih berbagai macam cara untuk deketin kakak saya biar kakak saya mau memaafkan saya lagi. Tapi kayaknya kakak saya juga udah nggak mau ngakui saya sebagai adiknya, adik Ya Allah! kandungnya. Terus saya harus bagaimana ya biar kakak saya mau memaafkan kesalahan saya yang dulu? Dan nih Ustadz Syam nih mau izin nih. Saudara, Ini kan anak muda tuh, anak muda berdiri, tahu siap. Mau 2 menit juga berdiri ya. Semurat gitu dari mulai ini. Guru-guru kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau dikatakan tadi sudah disampaikan bahwasanya 2 orang yang tidak diampuni itu adalah orang yang berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa yang sangat besar ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Apalagi sangat tepat pertanyaannya disebut memutuskan silaturahim karena dia adalah kakak kandung sendiri. Sedangkan kakak kandung sendiri adalah orang yang ada ikatan rahimnya. Maka subhanallah, Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban alias nisfu Sya'ban, maka dia Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sebuah riwayat. Lalu apa yang harus dilakukan tadi oleh penanya untuk menyambung kembali silaturahim? Memang Nabi SAW mengingatkan kepada kita siapa sebenarnya yang disambung silaturahimnya ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, sil man qata'ak, sambung yang memutus. Jadi memang yang memutus kayak inilah yang kita cari untuk disambung. Bukan yang sudah tersambung kita sambung ulang. Biasanya kan kayak gitu. Yang udah masih damai barulah selamat malam nisfu Sya'ban ya, maafin kalau salah. Itu bagus. Tapi ternyata kata Nabi SAW lebih bagus lagi kalau engkau sil man qata'ak, menyambung yang memang dia berusaha mutus. Jadi orang yang sedang memblokir, orang yang sedang menutup akses, orang yang sedang bermusuhan, inilah yang paling bagus untuk yang disambung. Berarti yang diputus ini yang disambung, kata Nabi SAW. Lalu bagaimana caranya? A'timan haramak, ya,
berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Jadikan ketika dia mutusin silaturahim berarti dia tidak mau saling memberi hadiah. Berarti pada saat itulah kesempatan bagi orang yang sedang diputusin silaturahimnya, coba kirim hadiah, ya kirimkan ucapan atau Masya kirimkan Allah. hadiah. Apalagi nih kakak kandung sendiri. Iya. Apa ini? Apa sih ini? Nggak usah cari perhatian deh. Gua nggak bakal maafin lu. Nggak apa-apa kak. Saya cuma ngasih aja. Insya Allah kan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat keihsanan, walaupun berat, tapi pahalanya di sisi Allah adalah luar biasa. Inilah yang disebut sabar. Sabar itu adalah tidak menyerah. Ya bukan sabar dia putusin nggak apa-apa deh Ustaz. Kalau dia nggak mau maafin saya sabar aja. Oh berarti Anda tidak sabar. Sabarnya orang yang tidak dimaafkan adalah berusaha terus-menerus untuk minta maaf. Dan selanjutnya adalah introspeksi diri. Jangan sampai ternyata ada hak dia yang diambil, belum dikembalikan udah ngucapin maaf. Kembalikan terlebih dahulu haknya, Masya baru Allah. ucapin maaf. Gimana orang mau memaafkan kalau kita tidak mengembalikan daripada haknya? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Saya mau Fadli. berdiri di jamaah nih bentar. Ya. Apa Saya sih? membuktikan bahwa saya tidak asam urat. Emang ada apa? Jamaah, nih, Ada apa? jangan lupa ya, Ya. hadir dan saksikan langsung tablik akbar Islam itu indah. Oh, di mana? Di mana? Di Ya mana? di Transmart Mall Bintaro jam 8 pagi di hari Kamis 9 Maret 2023. Masya Allah. Gratis. Tis, 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 tis. Ya mau datang dari sekarang ya. Trans TV akan ada di Iya, Transmart. betul. Islam itu tidak akan syuting di Tablik sana. Akbar. Tablik Akbar. Iya, pokoknya ingetin lagi ya. Nanti kita ingetin Ayo. lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Telepon keluarga deh. Jadi bisa berdiri.